Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul dan berjumpa kembali dalam dakwah keliling TVRI edisi Membangun Silaturahmi pasca Covid-19. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh jamaah majelis taklim dan juga seluruh bapak ibu yang hadir dan tentunya pemirsa dakwah keliling TVRI yang sudah ada di rumah. Hari ini kita akan membahas tema sekali lagi yaitu membangun silaturahmi pasca Covid-19. Tapi untuk menyempurnakan majelis kita hari ini marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menyempurnakan majelis ilmu kita kali ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan kalamullah yang akan dibacakan oleh qori kita kepada Ustadz Abdul Haris SPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله
تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baik yang membaca maupun mendengarkan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan pemirsa dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan, hari ini kita sedang berada di Masjid Al-Ikhlas, tepatnya di Jalan Irigasi Lorong Mandi Angin, Kota Palembang. Dan hari ini sudah kedatangan juga Ustadz Windo Putrawijaya LCMA yang akan membahas tema kita hari ini tentang membangun silaturahmi pasca COVID-19. Untuk itu langsung saja kita undang ke depan Ustadz Windo Putrawijaya LCMA untuk hadir bersama saya. Ustadz, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim min bidayati suratin nisa'i faqala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. ونحن على هذه الآية الكريمة إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan adik-adik, wabil khusus jamaah Masjid Al-Ikhlas dan juga yang tidak kita lupakan para pemirsa dakwah keliling TVRI Sumsel dimanapun berada. Pertama dan yang utama, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang baik ini, kita semua masih lagi dalam keadaan sehat wal afiat. Kita semua berdoa, mudah-mudahan kesehatan kita ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sehat ini juga diberikan afiat sehingga badan yang sehat mudah dibawa untuk ibadat. Dan mudah-mudahan ibadah pula diberikan kekuatan oleh Allah agar istiqamah. Dan dengan istiqamah itu kita tawassulkan. Semoga Allah rezekikan kelak waktunya tiba dengan kematian yang husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak kalau dari depan ini sehat galau ya. Masih ada yang pakai masker. Coba kita tengok dulu ya. Oh masih ada sih kok ya. Ini tanda bahwa dan mudah-mudahan insya Allah pandemi telah berlalu. Betul? Betul. Sepakat kita pandemi itu kita buang jauh-jauh. Sepakat? Apa biarkanlah musim pandemi. Biar kita sekolah dari rumah ya tak? Iya. Begawi dari rumah, betul tak? Apa kita nak balik pecah dulu? Kita berharap mudah-mudahan pandemi ini berlalu dan tak balik-balik lagi. Amin.
Kita berdoa mudah-mudahan keadaan kembali pecah dulu seperti semula lagi. Kita berharap tak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran sehingga kita pecah ini. Kalau bukan karena pandemi telah berlalu, tak dapat bahagian Masjid Al-Ikhlas ini Pak Ketua. Ya, orang kita untuk berkumpul di masjid ini, masuk TV ini Pak. Iya, jangan malu-malu kamu tadi ya. Dakwah keliling TPRI, alhamdulillah, insya Allah berkah. Ya, nah, kaget yang kedua kaget bagus-bagus Pak, masuk TV. Ya, baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa dakwah keliling TPRI yang dimuliakan Allah, kita bersyukur bahwa pandemi telah berlalu. Walaupun kita tahu banyak juga hikmah dengan pandemi yang kita lalui tersebut. Kita tetap sebagai hamba berdoa dengan Allah. Mudah-mudahan banyak pahala yang kita dapatkan selama pandemi lebih kurang 3 tahun yang lalu itu. Paling tidak pahala sabar. Banyak betul kita dituntut sabar, Bu, ya. Ibu-ibu terutamanya, ya. Banyak aduan itu, Ustaz. Budak-budak sekolah dari rumah itu, kami jadi gurunya. Tapi terasa kamu iwaknya, Bu, mak mana jadi guru ya. Selama ini, guru kami itu pacar, ida, ngasuh anak kami. Baru terasa gitu, baru tahu gitu. Itu hikmah dari pandemi yang kita temui. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan pandemi yang telah berlalu, kita kembali ke kehidupan kita semula. Pacak lagi kita nyalin silaturahim. Banyak yang kemudian silaturahim kita jadi terbatas dulu. Baru nak keluar rumah, ya, ada orang terjenguk, pakai masker, bercarian masker. Ya, aku seumur hidup sebelum pandemi jarang pakai masker. Tiba-tiba pandemi masker terus. Ya, belum lagi awal-awal pandemi dulu tuh. Ya Allah, alangkah saru nyari masker ya. Ada jualannya mahal. Iya. Nah, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita bersyukur saat ini kita lah pacak berkumpul lagi pecah ini. Pacak lagi bermuajah, saling tatap mukonian, face to face, saling pegang tangan. Lain tulah kalau misalnya kita pengajian daring, pengajian masa pandemi lewat Zoom meeting. Oh ya, ada yang matikan kamera, apa dengar ceramah, apa tidak ya dia itu. Apa begulingan, ustadznya ceramah, ustadznya ceramah. Dia di rumah sambil di atas kasur begulingan. Ya, kalau bertemu pecah ini tidak baca, ada yang guling nih. Tidak kate. Semua fokus, semua dengar. Inilah keberuntungan kita. Walhamdulillah. Pasca pandemi ini, harus kita sebut itulah MC kita ya. Ini pandemi telah berlalu. Kita berharap mudah-mudahan tak lagi balik. Sehingga kemudian kita tenang, kita semangat, kita bangun lagi silaturahim yang sempat tertunda selama masa-masa pandemi selama ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa dakwah keliling TPRI dimanapun berada. Yang berikutnya, karena kita berharap setelah pandemi, pacak lagi silaturahim, sehingga dengan silaturahim itu banyak keberkahan yang pacak kita ambil dari manfaat-manfaat silaturahim. Ini silaturahim ini bukan main-main pahalanya Bapak Ibu ya. Kalau bahasa yang lain itu, silaturahim ini fadilahnya bukan kaleng-kaleng, besar pahalanya. Banyak dalam ayat dan dalam hadis Allah menjelaskan, Nabi menerangkan tentang keutamaan silaturahim. Bahkan di ayat yang pertama yang tadi kami bacakan, yang nyuruh kita ini silaturahim siapa? Allah. Dalam pembukaan surah An-Nisa, ayat yang pertamanya, di tengah-tengah ayat itu ada kalimat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, agar kita rajin silaturahim. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Memang bukan kaleng-kaleng silaturahmi ini. Manfaatnya besar dan efeknya juga akan besar bagi kita kepada hubungannya sesama manusia dan juga kepada Allah. Tapi jangan kita bahas lebih lanjut Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah.
dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah luar biasa, masih semangat. Dan tadi kita bersama Ustadz Windo masih membahas tentang ceramah kita ataupun tausiah kita hari ini tentang membangun silaturahmi pasca COVID-19. Kalau tadi kata Ustadz, manfaat dari silaturahmi ini bukan kaleng-kaleng. Banyak sekali manfaatnya karena perintah untuk bersilaturahmi datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita melanjutkan ceramah kita pada hari ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu penyerahan bantuan untuk anak-anak yatim dari Panti Asuhan Ar-Rahim. Untuk itu kami panggil kepada rombongan dari panti. Adik-adik panti boleh maju bersama kakak di depan sini? Boleh? Iya. Dan juga perwakilan dari Yakesma yang akan memberikan langsung bantuan kepada anak-anak Panti Asuhan Ar-Rahim. Oke. Baik, boleh dipegang masing-masing adik-adik ya. Baik, terima kasih kakak, silakan kembali. Adik-adik juga silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan melanjutkan ceramah kita pada hari ini dan kita panggil kembali Ustadz Windo Putrawijaya LCMA untuk ke depan bersama saya. Oke, Ustadz menyambung apa yang telah disampaikan di segmen 1 tadi bahwa perintah silaturahmi ini datangnya langsung dari Allah dan dari memang Allah. Luar biasa manfaatnya, bukan kaleng-kaleng kayak yang Ustadz bilang tadi. Lalu apa spesialnya dari salah satu mungkin poin yang dianjurkan dalam ajaran umat Islam, yaitu untuk bersilaturahmi? Kenapa harus sekali Ustadz? Kenapa memang ada larangan ataupun ada azabnya kah Ustadz, ataukah ada memang yang tidak diperbolehkan ketika kita memutus ataupun kita tidak melakukan silaturahmi ini? Baik, silakan Ustadz. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, para pemirsa dakwah keliling TVRI yang berbahagia. Bahwa silaturahim siapa yang nyuruh? Allah. Di awal surah An-Nisa tadi Allah mengatakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwahlah kamu semua kepada Allah dan hendaklah menyambung hubungan silaturahim. Bapak, Ibu, kalau Allah yang nyuruh, pasti ada hikmahnya. Kalau Nabi yang minta, pasti ada manfaatnya. Karena itu dalam hadis Nabi SAW ketika menerangkan keutamaan kita bersilaturahim, beliau mengatakan, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizkihi wa yunsa'u lahu fi athari falyasil rahima. Siapa yang nak murah rezekinya dan siapa yang nak panjang umurnya, maka hendaklah dia sambung hubungan silaturahim. Nah, lagi-lagi karena kita lah selesai pandemi ini insya Allah ya, maka kesempatan untuk kita silaturahim kembali terbuka lebar. Karena itu Bapak Ibu, ini ditanya dulu, pandemi telah selesai, silaturahim bisa kembali dirajut, kamu nak ngapo? Silaturahim apa yang nak kita buat setelah pandemi ini? Atau pertanyaannya yang lain, apa yang dirindukan Bapak Ibu setelah pandemi ini selesai? Yang pertama, majelis ilmu pecah yang kita buat sekarang ini. Ini Bapak Ibu yang kita rindukan. Yang kita buat inilah silaturahim. Kita datang dari rumah-rumah kita. Kita datang dari kediaman kita, ngumpul di masjid yang sama. Silaturahimnya dapat, pahala majelis ilmunya dapat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar kita semangat ini majelis ilmu dan silaturahim di dalamnya, bahwa Nabi SAW pernah menyebutkan di kehidupan dunia ini ada dua tempat yang secara jelas Nabi menyebut tempat tersebut sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Ya, kalau taman surgonian kaget Bapak Ibu di akhirat. Ya, tunggulah nanti sampai kita ke alam akhirat.
Apa tak sabar lagi kamu nak ke taman surga akhirat? Lajulah, nululah dulu. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyebut di dunia ini dengan jelas beliau mengatakan ada dua tempat yang itu dikatakan oleh beliau sebagai taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kita jingok. Yang pertama, taman surga yang pertama ini jauh tempatnya. Nak ke sana duit nak banyak, badan nak sehat, regulasinya mendukung. Lah terbayang belum di mana ini? Raudhah ini. Raudhatul Jannah. Ya. Badan nak sehat, duit dah katik, dah baca berangkat ke situ. Duit ada, sakit-sakitan, dah baca berangkat juga. Duit ada Ustaz. Badan sehat, tapi peraturan tak memungkinkan, tak jadi juga bakal berangkat. Tempat yang pertama disebut oleh Nabi taman surga ini, itulah yang dikenal sebagai Raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Di mana itu? Di kota Madinah. Kalau nak ke sana berarti nak berangkat haji atau berangkat umrah, ya. Kalau yang sudah pernah berangkat pasti terkenang kalau masuk Raudhah itu karpetnya warnanya hijau. Sama nih pecah karpet masjid kita ini Pak ya. Iya. Nah kita berharap mudah-mudahan sampai galau ke Raudhah yang satu itu. Nah ada yang kedua, amin ya. Yang kedua, tempat di dunia yang ini harus rajin kita silaturahim, apalagi lah lepas masa pandemi ini. Yang Nabi nyebut dalam hadis tempat itu taman di antara taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, saat itu Nabi ngomong dengan sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabatku, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Sahabat-sahabatku, kalau kamu bertemu dengan taman di antara taman-taman surga, kalau hari ini kalau kamu dapat pengumuman, kalau kamu dapat ajaan, kalau kamu di grup WA ada share tentang taman-taman surga itu, farta'u, datangilah, duduklah, silaturahimlah ke situ. Apalagi lah selesai, dak kate zoom lagi, ya, daring lagi, pengajian langsung. Kata Nabi SAW, farta'u, datanglah, duduklah di situ. Sahabat nanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, Rasul yang kau sebut taman surga itu apa? Apa jawaban Nabi Bapak Ibu? Kata beliau, halikuz zikri, halako zikir, majelis ilmu, dakwah keliling. Nah, ini disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai taman di antara taman-taman surga. Karena itu, Bapak Ibu dan para pemirsa dakwah keliling TPRI dimanapun berada, membangun silaturahim pasca COVID-19 ini yang paling pertama dan yang utama harus kita hidupkan kembali adalah majelis ilmu, pengajian, tabligh akbar dan yang semisalnya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kalau jamaah Masjid Al-Ikhlas ini ada pengajiannya Pak Ketua ya. Iya, jadi tidak mesti pengajiannya pas ada masuk TV baik. Iya, masuk TV belum tentu setahun sekali. Ya, kalau sekali seumur hidup, ya maksudnya kita hidup ini. Tapi kemudian hidupkan masjid yang kita tinggali, musola di dekat rumah kita dengan taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala ini. Baru kemudian nanti tawasulkan. Nah, ini fadilat lagi ya, silaturahim kita di taman majelis ilmu ini yang disebut Nabi sebagai taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Doakan, munajatkan, tawasulkan, jadikan perantara, niat dari rumah, ya Allah aku nak silaturahim, mumpung tak lagi COVID, masjid lah dibuka, masker tidak lagi, kami nak nyingok wajah Ustadz, kami nak berkumpul dengan kawan-kawan, mudah-mudahan ya Allah silaturahim kami ini, datangnya kami di tempat dan majelis ini menjadi sebab yang engkau sebut oleh nabimu sebagai taman surga, nanti menjadi wasilah betul-betul di akhirat didudukkan oleh Allah di taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, galak kita duduk di taman surga Bapak Ibu. Galak. Apa jadilah di dunia baik?
Jangan, kita tawasulkan. Disebut oleh Nabi ini taman surga, dan datangnya kita silaturahim di sini amal soleh. Para ulama sepakat di antara tawasul yang diperkenankan oleh syariat, tawasul dengan amal soleh. Karena itu minta akan dengan Allah betul-betul. Ya Allah, ya, saya selalu ajarkan juga ini di majelis-majelis. Karena tadi kita sebut ada 2 taman surga di kehidupan dunia. Datang kita dalam majelis tawasulkan. Ya Allah, aku belum sampai ke taman surga yang nun jauh di sana. Aku tawassulkan dengan taman surga yang ada dekat rumah majelis ilmu ini. Kau jadikan sebab datang kami ke taman surga Raudhah di Masjid Nabawi. Ya Allah, kami tawassulkan pula nantinya, ya Allah, puncaknya di dunia kamilah duduk di taman surga. Nanti betul-betul engkau dudukkan di taman surga kehidupan akhirat. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nampak kita ini hari ini wajahnya cerah galau. Mudah-mudahan ini pertanda insya Allah sebagai tanda dan ciri-ciri ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap nian silaturahim ini tadi disebut oleh Nabi, selain memurahkan rezeki, melancarkan rezeki, memanjangkan usia kita. Usia di sini bukan hanya dari segi jumlah, tapi juga dari segi keberkahan. Mudah-mudahan berkah itulah yang bawa kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ada raudhahnya di dunia, yaitu yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, dan juga yang ada di sini, di sekarang Bapak Ibu sekalian. Karena memang sekarang kita sedang berada di majelis ilmu yang insya Allah kita akan mendapatkan berkahnya dan juga menjadi maslahat kita di akhir zaman nanti yang semoga dapat memasukkan kita ke surganya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan, kita akan masih membahas tentang tema kita hari ini, yaitu membangun silaturahmi pasca COVID-19. Jangan kemana-mana, tetap di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, luar biasa. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Bapak-bapak masih semangat? Masih. Adik-adik masih semangat? Masih semangat, alhamdulillah. Kita hari ini sudah membahas tema kita, yaitu tentang membangun silaturahmi pasca COVID-19. Tadi sudah disampaikan Ustadz bahwa cara silaturahmi yang terbaik adalah dengan membangun melalui majelis ilmu, Ustadz ya. Nah Ustadz, silakan dilanjutkan tema kita tentang membangun silaturahmi pasca COVID-19. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kang Suwarna. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa dakwah keliling TVRI dimanapun berada. Yang pertama tadi, membangun silaturahim pasca COVID-19 dengan menghidupkan kembali majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian, tabligh akbar. Alhamdulillah, tadi sudah dijawab oleh ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Pak, adunian kamu grup pengajian? Iya, ada ya? Iya, aku tuh terkenang waktu sampai di Palembang dulu setelah puas merantau. Jadi waktu balik ke dusun, bertanya dengan ibu-ibu pengajian, ketua muslimat NU Pedamaran. Ya, kutanya, Bu, ada majelis di Pedamaran? Ada katanya, 50 majelis taklim. Berapa ikut yang bapak-bapak? 50, itu ibu-ibu galau. Oh, tidak kati yang bapak-bapak. Ya, karena itu hidupkan. Jangan mau kalah dengan ibu-ibu. Betul, ibu-ibu rajin pengajian, tapi kita hidupkan juga majelis-majelis ilmu, bapak-bapak. Sepakat, Pak? Sepakat, ya. Baik, itu yang pertama, bahwa membangun silaturahim pasca Covid, kita sepakati pertama dan yang utama, hidupkan majelis-majelis ilmu. Yang kedua, ya, yang pacak kita buat setelah pandemi ini berlalu, yang dulu mungkin kita takut-takut. Apa itu? Iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Ya, karena ini ada hubungannya dengan Covid ya. Jangan coba pas Covid dulu. Si Pulan tetangga kami ngapo positif. Nah, malah omong positif itu ya, kita suruh ya dijauhkan, bahkan kemudian diisolisir dan sebagainya.
Ya, sedih sebetulnya. Orang sakit, namanya orang sakit kan. Orang sakit itu dia perlu kemudian motivasi. Dia perlu dikunjungi, dia perlu diberikan semangat agar cepat sembuh. Tapi ini karena pandemi, karena penyakit yang menular katanya begitu, maka kemudian tidak boleh untuk diziarahi. Tidak boleh untuk dibesuk, tak boleh untuk dijenguk. Nah, pandemi inilah berlalu. Ya, kalau kemudian kita dengar ada jiran tetangga yang sedang sakit, ada kawan semasjid lagi tak lemak badan, tengok-tengok di masjid lah 2-3 hari, mano bapak itu ya. Tanya kalau kita jadi imam. Ya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sholat, di antara kebiasaan beliau apa? Berbalik badan. Kadang berbalik 90 derajat kanan atau kiri, kadang berbalik nian badan 180 derajat. Ngapa sampai berbalik itu? Bukan berbalik baik. Beliau tuh nak nyingok, kalau ada sahabat yang lama udah kejingoan datang ke masjid, ditanyoi, ya, ya ini dah misalnya, biar kelah, moga-moga dah datang lagi dia ke masjid. Jangan, cari yang dia lama udah terjingok di masjid itu. Kalau dia sakit, kalau kemudian dia udah lama badan, datangi, ziarahi. Jangan takut lagi insya Allah. Saya percaya mudah-mudahan ya COVID ini betul-betul telah berlalu. Ya, kalau kemudian ada kawan yang sakit, datangi. Karena ini selain itu nilainya juga silaturahim, ngunjungi uang sakit itu juga berpahala. Nah, ya, ada hadisnya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim, masya fi khirafatil jannah." Kalau ada di antara kita ini ngunjungi saudara kita, dulur kita, kawan kita yang sedang sakit, masya fi khirafatil jannah. Seolah-olah dia itu sedang berjalan di khirafatil jannah. Itu sahabat yang saat itu mendengar nanya, Rasul, apa khirafatul jannah itu? Khirafatul jannah itu adalah buah-buah yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita berharap, ya, lah bakal masuk surga dengan taman surga majelis ilmu. Kita berharap pula dengan rajin kita besuk orang sakit, itu seolah-olah kita sudah menenteng buah-buah dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz. Tapi Ustadz, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu ataupun adik-adik yang ingin bertanya, boleh silahkan angkat tangannya dan silahkan ajukan pertanyaannya. Boleh dari ibu-ibu terlebih dahulu? Silahkan angkat tangannya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maruyah, mewakili dari Majelis Taklim 3 in 1 Pak. 3 tadi masjid tadi, iya. Sekaligus ya Pak, Miftahul Jannah, Birrul Walidain dan Musyawir. Yang ingin saya tanyakan Ustadz di sini mengenai bahwa Ustadz tadi mengatakan bahwa silaturahmi itu bukan kaleng-kaleng. Artinya bahwa sebenarnya tidak ada kaleng-kaleng karena sudah diperintahkan dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, yang ingin saya pertanyakan begini Pak Ustadz, kalau seandainya kita sudah melakukan silaturahmi kepada saudara kita itu, terus menerus ya Pak Ustadz ya, termasuk di dalam kita lebaran. Nah, tetapi orang yang kita kunjungi itu tidak mau untuk bersilaturahmi ke kita seperti itu Bu. Nah, untuk yang kita jadinya punya permasalahan begini, kalau untuk tahun ini kita tidak usah dulu datangi juga, supaya itu untuk uji coba apakah dia itu mau mendatangi kita seperti itu. Nah, apakah hal yang seperti ini dibolehkan atau tidak Pak Ustadz? Terima kasih atas pertanyaan saya ini. Baik, terima kasih Ibu Maruyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita silaturahim, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, jangan putuskan silaturahim. Nabi SAW lawanti-wanti, langingatkan kita, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Sukar, sulit, saro masuk surga untuk orang-orang yang mutuskan tali silaturahim. Karena itu pesan untuk kita galo-galo ini, jangan sampai kita yang jadi sebab atau kita yang jadi pangkal, sebab musabab yang memutuskan silaturahim. Kalau kemudian yang ditanyakan tadi itu, Ustadz, wong lain yang mutus ke silaturahim itu,
Kita datang, dia ngindar. Kita nak ke rumahnya, lah ditutup, ya, diempaskannya pula pintu rumahnya itu. Lah tahu kita nak datang, nasi anu, puk, ya, ditutupnya kuat-kuat. Tak galanian bertemu dengan kita. Entah apa masalahnya, entah apa salahnya, kita pun bingung. Ya. Kalau kemudian yang jadi sebab itu uang lain, kita tak tahu menau. Kita juga lah muhasabah. Jangan-jangan aku yang salah. Tapi pas di muhasabai, jangan dak hati yang salah. Maka insya Allah kita terhindar dari apa yang disebut oleh Nabi tadi, uang yang memutuskan silaturahim. Tinggal kaget cara kita dengan dia. Ya, karena kita bukan yang nak mutuskan silaturahim, maka kita yang berupaya walaupun dia ngelak, kita yang berupaya untuk agar jalinan silaturahim ini terajut kembali. Ada momen-momen pecah lebaran datangi, ya. Ada kesempatan pacak menyapa mungkin dengan WA, ya, mungkin dengan inbox atau DM di Instagram dan sebagainya, kirimi, ya. Kita buat yang kita mampu buat. Tapi bagaimana sikap dan kemudian balasan dari dia itu urusan dia. Ya. Nahnu bari'um minha. Kita berlindung, berlepas diri dari apa yang dia lakukan dengan kita. Yang penting kitanya, jangan kita yang mutuskan silaturahim. Ya, jangan kita yang mutuskan silaturahim, tapi kita yang berupaya, mudah-mudahan kita yang nyambungkan hubungan silaturahim antar orang yang sempat terputus hubungan silaturahimnya. Saya rasa itu demikian. Oke, Masya Allah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Maruyah dan semoga Ibu Maruyah senantiasa diberikan kekuatan juga Ustadznya untuk tetap menyambung silaturahminya dan semoga cepat membaik hubungan bersama kerabat ataupun keluarganya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak-Bapak mungkin. Silakan angkat tangannya. Dari Bapak-Bapak yang ingin bertanya. Ya. Pada kesempatan ini kami ingin bertanya, apakah ada ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahmi? Kemudian yang kedua, boleh Ustadz ya, cuma dua aja. Yang kedua, ketika kita sudah habis hampir masa pandemi ini, kira-kira yang lebih utama kita silaturahmi itu siapa? Apakah tetangga dekat ataukah orang yang jarang kita bertemu? Misalnya karena sudah Covid 3 tahun kita jarang bertemu, tetapi tempatnya agak jauh. Yang manakah yang lebih diutamakan untuk disilaturahmi? Demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Ustadz. Ada pertanyaan dari Bapak Khairul Anwar dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Bapak ya. Ada dua pertanyaan yang sangat menarik Pak Ustadz. Yang pertama, apa ancaman atau mudaratnya apa Ustadz ketika seseorang memutuskan tali silaturahminya? Yang kedua, pasca Covid ini, mungkin Bapak Khairul Anwar setelah ini langsung OTW, dia nak balik kampung Bapak. Kalau memang yang dianjurkan adalah yang kedua, yang terjauh terlebih dahulu. Opsinya apa? Kita harus sambangi dulu rekan yang terdekat dulu ataupun keluarga yang jauh, yang mana harus didahulukan? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Khairul Anwar. Dua tadi Pak ya, tidak ada nak bobo jadi tiga. Dua Pak ya. Baik, yang pertama, adakah ancaman untuk orang yang memutuskan silaturahim? Ya. Pertama, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan ketika bicara tentang orang-orang yang memutuskan silaturahim, Allah memakai kalimat laknat. Dilaknat oleh Allah. Ulaikal ladzina la'anahumullahu. Mereka itu orang-orang yang memutuskan silaturahim dilaknat oleh Allah. Itu yang dalam ayat. Yang dalam hadis yang tadi kita sebut. Kalau tersebut yang tadi baik itu ngeri. La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Saro masuk surga, bukan tidak masuk nian bukan. Tapi saro masuk surga untuk orang-orang yang mutuskan hubungan silaturahim. Mak mano dak saro, Bapak Ibu. Kalaulah putus silaturahim itu tertutup pintu kebaikan kita antar kita sebagai sesama. Nak ngenjuk, makan, dak baca lagi ngapo. Iyo, bermusuhan. Ya, putus hubungan silaturahim. Ya, nak ngajak buat kebaikan yang lain, dak lemak, lah sebulan, lah setahun, lah berpuluh tahun, dak seteguran, na'udzubillah wal'iyazubillah. Karena itu hati-hati nian, pesan untuk kita galau-galau, hati-hati nian. Jangan sampai kita yang menjadi asbab orang-orang yang memutuskan silaturahim. Ya, kalau orang lain yang memutuskan, kita coba jalin seperti yang tadi kita jawab untuk pertanyaan Ibu Marwiyah. Yang kedua, siapa yang berhak kita silaturahimi terlebih dahulu pasca Covid ini? Ya, sebetulnya mudahnya itu yang mampu dan mudah kita buat terlebih dahulu
Itu yang kita buat. Ya, wabil khusus lagi kalau misalnya ada yang selama ini agak renggang, mungkin komunikasi terputus, mungkin ada gesekan dekat dikit yang perlu kemudian saling temui, saling bermuajahah, saling tatap muka, maka itu juga boleh untuk diprioritaskan. Tapi untuk secara umum kepada siapa kita utamakan silaturahim, mulai lebih dahulu dengan kerabat-kerabat kita yang terdekat dan punya ikatan darah dan hubungan nasab dengan kita. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ketika Allah menyuruh kita menyembah Allah, buat baik dengan orang tua, setelahnya apa? Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanuhum. Yang pertamanya apa? Orang-orang yang punya wabidil kurba, punya hubungan kekerabatan dengan kita, adik-beradik, ya, mungkin ada dulur di seberang ulu, ya, saking dia nyago diri nutup rumah, 2 tahun dia tidak bertemu dengan adiknya. Oh, lebaran tidak saling datangi. Ngapo? Covid kata dia. Alangkahnya juga ya sebetulnya ya. Iya, untuk kita Palembang ya. Tapi karena ini Covid sudah berlalu, datangi dulu. Lah 2 tahun tidak bertemu. Ini bertemunya lewat voice ya, atau lewat video call. Nah, saling jingoi ya. Lain tulah Pak. Aman kita bertemu tuh pacak bersalaman, berguguran dosa-dosa. Ya, ini scroll di HP itu, lidah HP itu ya. Lain, tidak dapat pahala yang gugur dosa tadi itu. Ya, saling pelukan, saling kemudian kita meminta maaf dan sebagainya. Jadi itu, secara umumnya orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, orang-orang yang secara tempat tinggalnya dekat dengan kita, jiran tetangga, orang-orang yang paling awal kalau kita ada apa-apa di rumah kita, datangi. Jangan sampai uang yang jauh, baiknya minta ampun. Uang sebelah rumah bermusuhan. Nauzubillah. Jangan ya, jangan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hairul Anwar. Jadi yang terdekat dan yang mudah dulu Bapak. Jangan lagi gara-gara ini, aku tuh ada dulur di Ternate Ustadz katanya kan. Tapi kalau nak ke situ ongkos lah berapa, inilah berapa, laju berutuan, laju orang silaturahmi muat dosa yang ada Ustadz ya. Oke, baiklah pertanyaan selanjutnya. Boleh silakan angkat tangannya kembali? Ya. Nama saya Irham dari Majelis Talim Masjid Al-Ikhlas. Yang ingin saya tanyakan, tadi Ustadz sudah menjelaskan bahwa silaturahmi yang pertama itu adalah majelis ilmu yang pertama. Sedangkan yang akan saya tanyakan, bila dalam majelis ilmu itu hanya terdiri dari 2 orang, 3 orang, itu sudah termasuk silaturahmi, apakah sudah termasuk majelis ilmu? Sudah itu, apabila sudah terkumpul misalkan 2-3 orang ini di masjid, tapi hanya membicarakan dunia gitu misalkan, tapi dengan misalkan bapak-bapak ini sambil ngopi gitu kan, tapi dalam masjid Pak, apakah termasuk dalam majelis ilmu? Insya Allah itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Irham tadi. Ada 2 pilihan dan 2 pertanyaan lagi tadi. Ketika mungkin yang berkumpul di masjid itu hanya 2-3 orang, itu sudah termasuk ke dalam majelis ilmu atau sudah termasuk ke dalam silaturahmi juga. Lalu ketika dalam sebuah perkumpulan mungkin di masjid, tapi hanya membicarakan hal dunia sambil ngopi mungkin sambil makan gorengan, Ustadz. Apakah itu sudah termasuk majelis ilmu juga? Pertanyaan yang sangat baik sekali, tapi jangan dijawab dulu Ustadz, jangan kemana-mana. Tetap di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Ustadz, tadi kita masih menyisakan 1 pertanyaan dari Pak Irham mengenai silaturahmi dan majelis ilmu. Ustadz masih ingat pertanyaannya Ustadz? Masih ingat. Masih ingat, boleh langsung dijawab Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Pak Irham. Pertanyaan pertama, apakah kalau berkumpul wong 2, wong 3, lapacak disebut majelis ilmu? Saya mentamsilkan atau mengkiaskan macam kita sholat jamaah. Kalau orang berdua maka sudah disebut berjamaah ya. Karena itu kalau ada orang datang ke masjid berdua,
ya, sikok ngomong, sikok dengarkan. Kagak yang dengarkan itu balas dia juga yang ngomong. Yatadarasuna bainahum, memudarosah. Mereka kemudian mendaras apa isi Al-Qur'an, apa isi hadis dibicarakan, berdiskusi. Insya Allah dicatat juga sebagai majelis ilmu. Ya, jangan bedewean. Aman dewean itu namanya latihan ceramah, ya, atau berutuan. Nah, ya, itu kalau dewean. Baik, yang kedua, apakah kalau bapak-bapak datang ke masjid ngumpul, ya, ada kopinya, ada tehnya, ada kuenya dan sebagainya, ngomong ke permasalahan dunia, ya, permasalahan dunia. Apakah bisa disebut dengan majelis ilmu? Tergantung juga dunia itu apa yang diomongkan. Kalau ternyata itu ngaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, balik juga ke ayat Al-Quran. Ya, lalu mereka duduknya rapi, ya, dan ada misalnya yang membacakan ayat terlebih dahulu lalu mendarasnya, mempelajari isinya, menjelaskan maknanya, maka insya Allah majelis ilmu, ya. Tapi kalau cuma duduk-duduk di luar baik, ngopi-ngopi baik, ya, ngomong ke hasil final champion tadi malam misalnya, ya, begitu, iya. Nah, itu yang mungkin belum pacak disebut dengan majelis ilmu, ya. Saya rasa itu demikian. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza dari Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan waktunya untuk saya bertanya. Pertanyaannya sih simpel dan sangat sederhana, tapi sangat membingungkan saya. Masalah kata-kata silaturahmi dan silaturahim. Nah, masalahnya seringkali kita dengar, kadang-kadang ke A nyebutnya silaturahmi, kadang-kadang ke B nyebutnya ke silaturahim. Yang benarnya secara bahasa silaturahim atau silaturahmi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Reza dari Majelis Taklim Al-Ikhlas mengenai silaturahmi dan silaturahim. Apa bedanya Ustadz? Silakan dijawab. Baik, terima kasih Pak Reza, perwakilan Majelis Taklim Bapak-Bapak Al-Ikhlas. Jadi mana yang lebih tepat, silaturahim apa silaturahmi? Mana kira-kira yang tepat Bapak Ibu? Karena ini asalnya dari bahasa Arab, sehingga makna yang diinginkan itu sesuai, yang lebih tepat kita nyebutnya silaturahim. Dari dua kata silah dengan rahim. Sila menghubungkan, rahim yang ada di ibu-ibu, organ tubuhnya itu, ya, tempat kita berdiam waktu di alam janin. Sehingga ketika digabung jadi silaturahim, itu seolah-olah dengan kita yang bukan dulur, bukan sanak, bukan siapa-siapa, ya. Sebetulnya sanak juga kita nih, tapi agak jauh. Mungkin dengan Pak Khairil Anwar bersana 20 pupu, saking jauhnya itu, ya. Nah, dengan silaturahim itu harapannya kita yang bukan siapa-siapa dihubungkan seolah-olah dari rahim yang sama. Sehingga walaupun bukan saudara, tidak punya hubungan darah, tapi kemudian seolah-olah kita ini dulur galau. Lebih tepat dengan kalimat silaturahim. Tapi namanya lah diserap jadi bahasa kita. Tapi nanti tengok lagi ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau tak salah yang ditulis di situ silaturahmi, ya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih tepat secara makna, silaturahim. Nah. Oke, baik Ustadz, mau silaturahmi ataupun silaturahim yang penting dilakukan Ustadz, yang penting dilakukan. Yang salah itu dia paham arti silaturahim tapi tidak galak dan tidak digawe ke silaturahimnya. Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Reza. Nah Ustadz, boleh langsung masuk kesimpulan kita pada tema kita hari ini, yaitu membangun silaturahmi pasca COVID-19. Silakan Ustadz kesimpulannya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi mengajarkan banyak hikmah. Kita ngambil hikmah sebanyak-banyaknya dengan titipan Allah dalam rupa bentuk pandemi COVID. Dan ini telah berlalu insya Allah, maka kita bangun lagi semangat untuk silaturahim setelah pandemi ini berlalu. Hidupkan majelis-majelis ilmu, kunjungi orang-orang yang sakit, bertemu dengan ramai orang untuk mengajak berbuat kebaikan. Insya Allah pandemi itu juga jadi pahala dengan kesabaran. Pandemi berlalu dengan banyak kita bersilaturahim, kita juga mendulang pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat apa yang kita sampaikan hari ini, bahwa orang yang rajin menyambung silaturahim dimuliakan Allah, diberkahi rezeki dan dipanjangkan usia. Dan orang yang memutuskan silaturahim mendapatkan laknat dan disulitkan untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu sebagai kesimpulan
kunjungan kita pada program dakwah keliling TPRI di Masjid Al-Ikhlas ini mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Windo Putra Wijaya LCMA yang telah memberikan tausiahnya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pengurus Majelis Taklim Al-Ikhlas dan seluruh majelis taklim yang hadir pada hari ini, seluruh jamaah dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Kami ucapkan terima kasih banyak telah bergabung bersama kami untuk membahas tema tentang membangun silaturahmi pasca COVID-19. Akhir kata, saya Suwana Rahmat Putra mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Dan Ustadz, untuk menyempurnakan majelis kita pada hari ini, boleh dipimpin doa bersama, silakan Ustadz. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adik yang di sini dan juga para pemirsa dakwah keliling TPRI yang dimuliakan Allah, mengambil barokah dari acara program ini, kita bermunajat kepada Allah. Wabil khusus niat utama kita adalah mudah-mudahan hidup dunia kita selamat, berkah, husnul khatimah, dan kemudian di akhirat dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب جميعنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.